Oke, halo teman-teman. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial Object Oriented Programming kita dan kita sampai di materi overloading di Kotlin. Oke, secara sederhana itu overloading adalah menggunakan dua fungsi atau dua fungsi dengan nama yang sama gitu. Misalnya kayak gini. Ini ada nama function dengan namanya itu it, seperti teman-teman lihat di layar ya. It dengan nama yang sama, tetapi dia itu tidak konflik atau tidak mengalami error karena dia itu mempunyai properti yang berbeda seperti pada konstruktornya yang berbeda. Ini dia ada constructor type float sama quantity-nya. Jadi ketika kita membuat fungsi dengan nama yang sama, itu bisa nggak konflik kalau kita menambahkan properti yang berbeda antara dua kelas atau dua function yang namanya sama itu. Kelas kayaknya nggak bisa ya. Oke, daripada kebanyakan ngomong, mending kita langsung coding aja ya, biar teman-teman tuh paham gimana apa itu overloading gitu. Coba teman-teman buka IDE-nya, kita membuat di IDE IntelliJ IDE-nya. Coba kita di sini kita bisa memanfaatkan project sebelumnya. Coba di animal kita bikin function open class ya, biar bisa di override oleh inheritance-nya. Kita bikin function namanya it, sama seperti yang di atas. Harusnya error, tapi kita menambahkan properti baru, misalnya type food-nya itu udah sebuah string dan ada misalnya quantity gitu, quantity sebuah integer, seperti ini. Nah, ketika kita print di sini, dia tuh nggak usah di print sih, sebenarnya ini udah nggak error lagi karena dia mempunyai properti yang berbeda. Ini kan beda sama ini ya, dia nggak ada, ini ada gitu. Coba kita print di sini, misalnya name is it now. Sorry teman-teman, ini ada suara yang mengganggu di luar, itu suara petasan kayaknya. Tapi yang penting teman-teman fokus ke videonya aja ya, biar nggak terganggu sama suaranya. Dengan width misalnya gini lah ya, with type food and quantity-nya tuh misalnya gini, quantity segini, sebanyak quantity ini gitu maksudnya. Kemudian kita coba overloading di it sini ya kan, it gitu, kita override one. Nah ini yang namanya tadi ya overloading. Jadi kita tinggal panggil di function main-nya aja, misalnya gini, cat meow titik it. Kalau teman-teman lihat di sini suggestion-nya, dia akan ada dua it tapi dengan dua properti yang berbeda gitu. Kita isikan di sini misalnya untuk type food-nya itu kerupuk gitu kan, terus quantity-nya itu sebanyak 2 gitu. Kalau kita coba cetak di sini, dia akan mencetak template is it now with kerupuk dan 2 kerupuk maksudnya gitu quantity-nya. Jadi kita bisa membuat dua fungsi yang sama dengan parameter yang berbeda. Contoh lain dari fungsi dari overloading ini adalah ketika kita membuat sebuah, misalnya itu kalkulator. Coba kita praktikkan aja lah ya. Kita bikin kelas baru, misalnya kalkulator gitu kan. Terus di sini punya function add gitu. Terus kita kasih value 1, ini adalah sebuah integer, dan value 2, ini adalah sebuah integer juga. Terus karena kita biar cepat, kita menggunakan, nggak usah pakai tanda kurung lah ya, langsung aja gini, value 1 tambah value 2 gini. Kalau kita coba tambahkan dengan copy aja gini, dia pasti error karena dia komponennya sama. Coba kita ganti, misalnya ini ganti apa nih, jadi 3 gitu kan, sini ke 3. Terus di sini coba kita kasih
apa itu namanya, float gitu kan. Oke, ini masih error, coba kita kasih float gini. Nah, seperti ini. Jadi ini semua nama fungsinya sama, tetapi karena propertinya berbeda-beda, maka dia bisa dieksekusi oleh sistem tanpa ambiguitas atau tanpa mengalami error gitu. Coba kita di sini ya, di main. Tapi ini nggak bisa dicetak sih karena kita cuman buat ngitung doang ya. Ini kalkulator, kalkulator gini. Oke, kalkulator, kalkulator titik add. Tuh, ada 3 tapi dengan value yang berbeda semua, 2 sama 2 gitu misalnya. Terus ini kalkulator add yang mana nih, yang belum, yang ini berarti 2,0 sama 2 sama 1 gitu misalnya. Sama bentar, ini yang mana sih, 2 sama 2 gitu. Jadi itu salah satu contoh implementasi dari overloading ya teman-teman. Ini akan kita pakai juga di Android programming. Jadi kalau teman-teman mau sangat serius di Android programming, saran gue sih biar di sana ntar nggak bingung, dengan fokus ke fundamental dulu seperti overloading ini. Oke, mungkin sampai di sini video dari gue. Kita akan lanjut di video berikutnya dan sampai jumpa. Dadah.